puasanya berkah ya kan. Puasa yang kalian kumpulkan itu bisa jadi nanti pahala yang besar ya kan. Kesel banget katanya. Harus bisa kontrol emosi teman-teman ya. Kontrol ya teman-teman ya. Lagunya apa yang bisa menolak pesona. Dracin yang baru ketonton emang iya. Semua yang berani menghalangi Emang iya. musnah. Lagu Dracin itu drama Cina kah guys? Ya Allah yang di TikTok itu kak Olip nonton kah? Sini bang jadi gua katanya. Ini bocil-bocil jadi gua menyerang kah? Diusahakan ya guys. Diusahakan ya guys. Diusahakan guys. Kalau untuk yang marah dan lain-lain itu diusahakan diminimalisir guys. Meskipun sulit, tapi nggak ada yang nggak mungkin guys. Oke? Iya yang di TikTok itu kan Den. Yang part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 sampai part 1000 ya kan. Mengalahkan episode tukang bubur naik haji kan. Kalau marah batal gak? Berarti boleh buka dong. Waduh. Nanti gue ikut ya bang. Boleh kalau mau ikutan. Keren kan? Dari jam 5 sampai jam 9 pagi rank malah berkurang 1. Rasanya tuh sakitnya di sini. Sakitnya tuh di sini, guys. Guys, daripada itu mendingan kita doa bareng-bareng gak sih, guys? Biar nggak hujan lagi, guys, di kawasan Jabodetabek, guys. Lagi ada banyak musibah nih, teman-teman, di Jakarta, di Jabodetabek, guys. Ada banjir ya, teman-teman kita pasti ada yang ngerasain tuh, guys. Ya gak sih bro? Aminin gak sih teman-teman? Toko udah banyak banget titik-titik banjir di Jakarta ya, di Tangerang juga ya kan. Di sekitaran Jakarta, khususnya Puncak sih. Puncak itu juga udah parah banget guys. Aku ngereng dari jam 9 malam sampai jam 12 kurang 5. Buset. Waktuku terbuang dengan sia-sia. Hari-hari guys. Akulah sang pengusir roh naga. Makanya kalian mabarnya sama siapa guys? Kalian harus tahu dulu kalau mabar tuh sama teman-teman yang emang pokoknya yang senyaman kalian enggak sih guys. Kalau kalian nggak nyaman sama partian kalian, mendingan kalian keluar sih dari partian kalian sih, cari partian yang lain sih. Banyak kok guys party-partian lain yang mungkin kalian bisa dapat juga di sini ya kan. Nah ini misalnya nih Bang Oni Kongkong, rasa enak banget main sama Bang siapa nanti ya, Bang Jonathan atau Bang Jonathan deh, Bang Jonathan enak main sama Bang Superman. Nanti kan seru guys, bisa main bareng ya kan. Bisa main bareng, bisa ngepost bareng. Siapa tahu nanti bisa jadi satu squad bareng ya kan. Gak ada yang tahu guys. Ngabarnya sama Dennis sama Omnir, OTW ngetrol. Cuma tergantung juga kalian memang mainnya mau gimana guys. Kalau kalian mau ngetrol ya boleh-boleh aja guys. Nggak ada yang salah juga, nggak ada yang salah juga. Kalau kalian mau nge-push ya cari party yang kompe. Kalau kalian pengen yang have fun, cari party yang have fun. Ya kan? Oke. Kita langsung masuk aja buat game yang selanjutnya guys. Gak usah push bareng, aku ratakan semuanya. Kelas. Pakai apa bang? Pakai Sun Jungler bang. Kelas. Login ya. Ada Bang PM, ada Bang PM. Buset, Bang PM udah pakai Johnson ya. Siap menabrak-nabrak ya. Dinding yang terjal ya. Dinding apapun bisa kulewati asal enggak dinding agama bang. Waduh, cinta beda agama kah? Kita lihat pertarungan di bagian bawah. Ada seorang si miskin yang kini bersama dengan dua orang pemain lain mencoba untuk melakukan kasa double first bolt ke arah seorang D yang mungkin gak dijadikan sebuah pilihan untuk bisa diamankan langsung. Tapi untungnya recall masih sempat terjadi. Tapi pengambilan langkah grip apakah bakal menjadi pilihan untuk pasukan tim hierarki? Dengan Den yang juga kini masih mencoba memberikan penjagaan. One last hit sepertinya akan dia fokuskan.
Dengan beberapa pemain dari pasukan tim Hurricane juga kini mulai berdatangan. Team fight sepertinya akan dipaksakan untuk bisa membuat serang Dan mungkin bisa terkena eliminasi. Apa dengan datangnya seorang Ardi bisa menjadi masalah lebih karena cutthroat pun berhasil terjadi. Point kill pertama berhasil dilakukan langsung oleh pasukan tim Hurricane yang juga kini mencoba untuk memaksakan. Ada seorang D yang harus tumbang, si miskin membawa pick up pertama kalinya. Nomor serang Kongkong yang juga kini datang dengan membawa sebuah bayangan, mengejar dan mencoba untuk membuat seorang Tuan Poke mungkin bisa dijadikan juga sebuah tumbal di sana, dan one last hit-nya gagal dilakukan. Kongkong gagal membuka sebuah pengambilan pertama buat pasukan dari tim Alter, masih harus memecahkan telurnya di game yang sekarang. Apa dengan Dan yang juga harus terkena eliminasi bersama dengan serang D, bisa menjadi awal yang cukup sulit di bagian gold laner di game yang kali ini. Dengan kita lihat dengan NC yang juga kini harus terpressure dengan permainan dari serang Jonathan, mencoba kamu mancing apalagi dengan damage turret yang cukup dalam. Ternyata Jonathan pun terkena sebuah outplay yang harus membuat dirinya pun harus tertumbangkan. Dan kita lihat dari serang Dan pun juga kini masih dikejar. Battle Petrify Gaming tadi sempat diaktifkan, namun sebuah cutthroat pun juga gagal untuk bisa menahan pergerakan dari serang Dan yang harus malah ditumbangkan. Dan Kongkong mendapatkan point kill juga pertama kalinya, meskipun nggak mudah karena serang miskin pun masih di sana dan berhasil memberikan pembalasan. Dan ini dia pasukan dari tim RRQ yang di arah early bener-bener cukup memimpin banget dari segi jalan pertandingannya di game kali ini ya. Dan ini menurutku sih jadi masalah lebih buat pasukan dari tim Alter karena mereka baru dapetin satu pick off doang ya, dengan kondisi dimana mereka tertekan di awal. Apalagi dengan kejutan tambahan dari sang Snare juga berhasil untuk membuka sebuah tabrakan. Jonathan gak cukup siap seperti untuk bisa menerima serangan. Meskipun push line tambahan juga kini seorang Dan sedang lakukan. Tadi Bang Unda ada kah guys? Bang Unda guys, Bang Unda tadi bingung aku guys, gak jadi kah dia? Dengan kini seorang Dan mencoba untuk mengcover sebuah area di top lane. NC pun mencoba untuk kabur sejenak. Oh, apakah mencoba untuk meladeni? Kita lihat Demon Satanic apakah bakal terjadi dengan point kill ke arah serang Dan yang mungkin bisa terjadi. Mas Bogeng yang juga berhasil untuk mengenai buat teman-teman dari tim Alter yang harus kehilangan lagi satu orang membernya. Kongkong mencoba untuk membuka lagi sebuah bayangan meskipun gak cukup lama untuk bisa bertahan, dan malah ada beberapa pick up tambahan yang harus malah dilakukan buat teman-teman dari tim Alter yang kini harus kehilangan seorang Dan di sana. Kini mencoba memasakkan dengan Demon Satanic-nya. NC membawa double kill. Kita lihat satu buat triple kill akan terjadi. Superman ada di sana. Efek stun juga harus bisa memberikan zoning ya, sehingga akhirnya menggagalkan subunisasi yang harusnya mungkin tadi bisa dimanfaatkan oleh RRQ di game yang kali ini ya. Dengan kesempatan juga untuk bisa mengamankan sebuah turtle yang kedua atau pertama ya. Ardi begitu cepat dengan permainan Fanny-nya, apalagi dengan 3 pick off. Kita lihat menjadi Fanny Meriangkah yang bakal bisa membuat Alter kesulitan ya. Apalagi ini mulai mencoba untuk mengekspos seorang D yang kembali sendirian di area bawah. Si miskin pun datang di sana. Mungkin kami bisa memberikan cover. Di saat kita lihat sebuah Refine Beast pun juga akan digunakan untuk bisa mengejar ke arah Kongkong. Dan lihat pengambilan point kill pun berhasil dilakukan oleh Poke meskipun gak cukup lama untuk juga serang Dan pun membalas sebuah point kill di sana. Dengan Snare yang juga kini masih juga mencoba untuk menjalankan sebuah area di tengah. Supermi harus mengalami kesulitan karena rotasi yang mungkin harusnya serang Supermi bisa lakukan masih gagal untuk dilakukan ya. Dengan kita lihat sebuah cutting minion yang juga kini sedang dimanfaatkan oleh serang NC. Bakalkah ada pengambilan point kill lagi yang terekam untuk teman-teman dari tim RRQ? Dengan kita lihat serang Superman yang harus melakukan eliminasi. Snare pun pulang kali ini, tapi tabrakan seperti akan mencoba untuk dia incar. Siapakah yang bakal dijadikan sebuah korban? Namun NC pun gagal bertahan dan sebuah tabrakan yang mau diarahkan ke serang Dan yang kini sedang mencoba untuk menahan turret. Tapi datangnya Tuan Poke jadi masalah lebih karena berhasil masuk dan menari-nari dengan sangat baik kali ini. Kita lihat dengan 2 pick off yang langsung dia kunci untuk bisa mengamankan 2 orang pemain ya. Ini bakal menjadi pundi-pundi point kill lagi yang berhasil dikumpulkan oleh pasukan tim RRQ dan harus ngebuat mereka sebenarnya lebih mencoba untuk manfaatin objektif ya, karena dari segi keunggulan gold dan juga dari segi keunggulan permainan ya sebenarnya udah oke banget ya. Cuma mereka malah harus kehancuran untuk sebuah altar turret yang pertama di area atas. Jonathan mengambil kesempatan dengan NC yang gak ada di sana.
bisa membuat sebuah penghancuran ke arah turret pun dilakukan, tapi malah ada sebuah tabrakan yang harus mengenai Jonathan dan killing spree pun harus dilakukan dengan sebuah stun yang juga kini mencoba diaktifkan oleh serang Super Mei. Dan kita ada beberapa poin kill lain yang juga harus terjadi. Kita serang Kokong pun harus berhati-hati mundur lagi seperti kali belakang lagi. Namun sebuah teamfight pun mencoba untuk dimanfaatkan oleh pasukan dari tim RRQ di game kali ini dengan serang Super Mei yang kini harus dipaksakan mundur seperti harus pulang ke area belakang. Dengan harus sendirian, kita lihat Den pun mulai mencoba untuk datang memberikan cover tambahan. Namun dengan damage yang juga cukup kuat dan durability yang memang cukup matang dari seorang NC, ini juga ngebuat akhirnya Den pun pulang ke area belakang dan gak bisa maksain dari segi pertarungannya. Tapi dengan harus mencoba untuk juga mengamankan sebuah Sarl yang kini sepertinya bakal mencoba dijadikan pertaruhan oleh seorang Ardi. Retribution terconnect dengan Kokong yang juga harus terkena sebuah tabrakan. Beberapa pick off langsung terjadi lagi buat teman-teman dari tim RRQ dengan dominasi yang cukup kuat oleh tim mereka. Dan sayangnya kita juga harus melihat bahwa serang Ardi pun tumbang di sana. Black terconfirm dari Jonathan mencoba menghantui ke arah serang Tuan Poki yang kini masih berhasil kabur, mencoba memanfaatkan juga sebuah keadaan untuk bisa mencakar-cakar dengan bantuan dari serang Den di sana dengan double kill yang berhasil terjadi. Tapi juga harus bisa menghindari salah si miskin pun ikut dan harus tertumbangkan lagi. Di game yang kali ini kita lihat ada beberapa poin kill yang bisa merubah jalan pertandingan dan kayaknya teman-teman dari tim Alter punya kesempatan tersebut untuk membalikkan keadaannya. Ini gimana caranya mereka memanfaatkan beberapa peluang agar konsisten dari segi permainan, karena goldnya ini juga bentar lagi bakal dikejar ya. Wah, teman-teman dari tim Alter, mereka juga harus memperkuat beberapa area di turret mereka ya. Karena turret tambahan juga ini bisa memperkuat dari segi permainan ya. Namun kali memang mereka juga ketinggalan cuma satu turret doang sih dari teman-teman tim RRQ. Dengan NC juga kini masih mencoba dikejar. Dan apakah berhasil mendekat? Mencoba untuk mendatangkan serang Supreme untuk bisa mendekat. Kita lihat sebuah road wave akan langsung digunakan. Mencoba menculik keberadaan serang NC. Dengan datang juga serang Jonathan 3 lawan 1. Tapi kini bantuan pun seperti akan datang. Dengan tentunya akan mencoba untuk mempersiapkan satu buat sabrakan. Mengenai dengan kita lihat cukup cepat. Namun seorang Snarky pun juga harus lihat bahwa kini Ardi pun langsung memberikan sebuah cutthroat-nya. Memberikan kejutan lebih dengan inisiasi yang terjadi. Dengan potongan pemain tersisa dari pasukan tim Alter yang harus kita lihat apakah bakal kehilangan sebuah turret di bagian tengah di game kali ini. Dengan demo Satanik yang masih dipaksakan. Dengan beberapa serangan tambahan. Sebuah Trifine Beast juga tadi sempat juga dilakukan oleh serang Tuan Poki. Kita lihat apakah cukup bisa memberikan manfaat ya, agar pasukan dari RRQ lebih stabil dari segi permainan mereka untuk mengamankan sebuah gamenya. Yang dua pemain yang masih di depan, kita lihat pengambilan ke arah sebuah purple akan terjadi. Hongkong berhasil mengambil sebuah purple-nya di game kali ini. Warpul terjadi lagi, bahkan kini mencoba memberikan sebuah inisiasi. Dua orang pemain bakal dijadikan sebuah pengambilan untuk pasukan dari teman-teman tim Alter. Mencoba untuk mendekat dengan beberapa pemain lainnya. Kita lihat memang kayaknya dalam fase yang masih saling menyerang ya. Meskipun point kill pun cukup jauh untuk teman-teman dari tim RRQ bisa dapetin ya. Sampai jam berapa leftnya mas katanya Bang Bes. Tergantung sih guys, kalau masih rame aku lanjut. Kemungkinan sampai 8 atau enggak 10 game. Nah cuman kalau misalnya enggak, paling nanti aku lanjutin lagi setelah terawih guys. Yang luar yang terjadi lagi, kita lihat serang Kongkong berhasil untuk melakukan sebuah double kill. Wave Minion pun sedang di-plating, tapi serang Ardi pun apakah bakal dihentikan pergerakannya. Mencoba selamat dari Siasi, tapi serang Tuan Poke pun juga kini malah mencoba untuk mundur kasih jenak. Si miskin terlalu jauh, tapi kini pun juga harus ketahuan, yang membuat diri pun dalam ancaman. Crossbow Senka bakal mencoba dilakukan, dan kini mencoba menggerakkan sebuah serangan ke arah serang Din, yang ternyata masih cukup kuat untuk bisa memenangkan pertarungannya. Luar biasa Din. Dengan bantuan Revitalize sih, yang bisa menambah setidaknya darahnya sedikit, sehingga lebih mobilitas untuk bisa ngambil pemain lagi. Dengan Jonathan yang juga kini sedang mencoba menjalankan sebuah platingan di bagian tengah. Kita lihat teman-teman dari tim Alter, apakah bakal mencoba untuk mengambil sebuah lord yang ada di area bawah ya. Dengan sebuah tabrakan yang kini akankah bisa diarahkan ke arah teman-teman dari tim Alter di area depan. Kita lihat
Siapakah yang berhasil ditumbangkan? Tapi Black Dragon Form pun juga kini dilakukan. Sebuah Fine Beast juga harus bisa dihindari. Tuan Poke pun tadi mencoba untuk melihat mungkin ada sebuah peluang untuk bisa mengamankan para pemain. Dengan Dene juga kini harus serahkan sebuah Dema Satsanik. Kita lihat masih mencoba untuk berhadapan dengan beberapa pemain di bagian depan sana. Luzatan pun juga masih ada dengan datangnya serang si miskin. Tapi lihat di arah lain ada serang Tuan Poke yang juga masih ya mencoba mengambil ke arah beberapa buff lainnya. Apalagi dengan pengambilan ke arah sebuah buff yang sebenarnya bakal ditekankan. Apa dengan tumbangnya serang Kongkong. Kita lihat sebuah tabrakan pun dari seorang Snarky hampir saja memakan korban. Otot turret pun mulai dipegang oleh pasukan dari tim Hierarchy. Dengan Den yang juga kini masih harus mencoba memberikan tembakan, mencoba cover sebuah area di tengah dengan mungkin bisa memberikan sebuah clearance ya arah sebuah minion di sana. Tapi crossbow tank dari serang si miskin juga harus bisa dihindari, karena ini juga jadi sebuah senjata yang cukup mematikan kalau misalnya pengen ngelok arah pemain ya. Apalagi dengan Di yang juga kini masih banyak tumbang di game kali ini. Dengan 6 kali berhasil diamankan, Di masih sulit ya untuk bisa membawa gamenya untuk bisa dimenangkan. Dengan kita lihat Lord yang juga kini akankah berhasil teman-teman dari Hierarchy dapatkan. Yang tabrakan juga harus mengenai serang Di. Lock lagi terjadi. Si miskin pun mencoba untuk menggunakan positioning dengan sebuah double yang juga berhasil dibuat. Kita serang Kongko pun dalam ancaman besar. Dengan darah sekarat mencoba untuk survive. Dan kita lihat teman-teman dari tim Hierarchy pun kini punya sebuah dominasi yang sangat luar biasa. Memperkuat lagi dari segi gold mereka. Dan ini ngebuat pasukan dari tim Altar pun semakin dalam masalah ya. Apa dengan satu buah tabrakan yang harus malah terkonek lagi. Dan malah membuat serang Dan pun harus terkena sebuah mega kill. Si miskin pun tumbang. Namun kita ada beberapa tambahan pick up yang juga akan berhasil didapatkan. Dengan gankingan tambahan yang kini juga harus membuat serang Jonathan pun harus ditumbangkan. Luar biasa, benar-benar bermain terbuka dari kedua tim. Namun Alter lagi dan lagi harus mengalami kerugian ya. Dengan gold yang terus dipersulit untuk bisa didapat. Meskipun road wave kini juga harus terjadi. Namun sayangnya kita lihat serang Synergy pun harus terkena dominasi. Dan juga serang Superman yang harus terkena pembalasan. Dan sebuah Fine Beast mencoba untuk menghancurkan unit surat di top lane. Dan apakah ada pundi-pundi objektif lagi yang teman-teman dari Hierarchy kini bisa untuk pegang? Dengan objektif yang berhasil di-push. Dan ini bakal ngebuat pasukan dari tim Altar pun dipersulit ya. Bakal membuat sepertinya game kali ini jadi sesuatu yang bisa mereka manfaatin ya, agar bisa mengunci kemenangannya di match kali ini. Dan Sonata tadi juga sempat terjadi harta total dan juga Dead Sonata dari serang Di. Hampir saja kita lihat dari teman-teman tim Hierarchy ya, dijadikan sebuah pengambilan di sana. Dan kita lihat dengan dominasi yang masih cukup kuat, kini mulai mencoba menerjang ke arah sebuah turret KDR tengah. Dengan tentunya kesempatan untuk bisa menghancurkan sebuah base turret yang ada di sana ya. Dengan permainan dari defense yang akan diperkuat juga oleh pasukan tim Altar, mencoba untuk meminimalisir sebuah keuntungan yang mungkin teman-teman dari Hierarchy bisa untuk dapatkan. Tapi dengan masuknya sang si miskin bisa menjadi masalah. Positioning mungkin bisa cukup kuat untuk bisa dipaksakan. Meskipun Jonathan juga bisa hindari, karena Jonathan punya damage yang cukup kuat. Meskipun ada eliminasi tambahan yang malah berhasil didapatkan lagi serang si miskin, yang kini sudah berhasil mengunci satu buah triple kill. Lucky Formaniaka bakal dilakukan. Dengan kesempatan kemenangan yang ada, teman-teman dari tim RG pun juga kini memperkuat sebuah area di tengah. Dengan wave minion yang harus dijalankan lagi seperti di sana. Dengan beberapa item yang juga berhasil diambil serang Ardi di game yang sekarang. Kita lihat ada Heptasis, Malphite Loar. Dengan tambahan sebuah antivirus untuk bisa menahan gempuran dan sebuah immortality yang bakal membuat daya hidup untuk seorang Ardi pun cukup lama di game yang kali ini. Kita mencoba untuk mencari peluang lagi untuk bisa mengambil kakar pemain dengan pancingan mungkin dari serang si miskin. Kita lihat sedang mencoba untuk menunggu seorang Jonathan gagal untuk bisa terculik. Sementara kita lihat serang Di pun juga mencoba membuka beberapa tembakan di bagian depan, mencari kesempatan untuk bisa menculik kakar pemain. Tapi wave minion pun juga sepertinya kini bakal mencoba untuk dijadikan sebuah platingan tambahan oleh pasukan dari Hierarchy. Mencoba memanfaatkan sebuah areanya yang bisa mendominasi pasukan dari tim Altar ya. Apalagi dengan pertahanan yang kini masih cukup kopong ya dari pasukan tim Hierarchy.
untuk bisa dikalahkan di game kali ini. Pasukan dari tim Altar pun mulai mencoba untuk memanfaatkan sebuah team fight-nya. Beberapa cukup kuat untuk bisa membawa sebuah eliminasi di sana. Dengan pengejaran juga masih terbuka dan mencoba buka sebuah revitalize untuk bisa menambah darahnya. Crossbow of Cheng juga bisa hindari dan Kongkong pun masih ternyata berhasil kabur. Dengan surat di tengah yang masih gagal dihancurkan, kita lihat Lord yang pertama. Apakah berhasil teman-teman dari tim RRQ pun kini amankan ya? Dengan satu buah tabrakan tambahan yang juga kini bakal dipegang lagi seorang Snarky dan mencoba untuk mencari peluang. Hampir saja Dan dijadikan pengambilan. Di saat roadblock pun juga masih gagal untuk dilakukan oleh seorang Superme. PTV Gamingnya untung gagal terkonek di sana. Dan kita lihat Black Dragon Foam dipasang juga seorang Jonathan. Mencoba mundurkah di saat NC pun harus malah terkena satu pengambilan. Meskipun juga masih mencoba memberikan position, tapi sepertinya nggak cukup kuat untuk bisa kabur. Dan harus ada dua pick off yang terjadi. Bahkan kini mencoba untuk membuka satu triple kill juga ke arah seorang Ardi, yang kini harus malah sendirian dan pengambilan karena Lord pun mulai terjadi. Epic comeback yang seperti bakal dimanfaatin karena kayaknya tadi teman-teman dari tim RRQ mereka nggak manfaatin buat Lordnya ya, buat diambil ya. Dan ini malah ngebuat teman-teman dari tim Altar pun punya kesempatan ya untuk bisa mengubah jalannya pertandingan dengan Lord yang berhasil mereka bawa. Kongkong pun juga kini sedang mencoba untuk mengambil kesempatan karena sebuah lead wonder di sana. Pengambilan yang sangat cepat. Ini bakal cepat juga ya waktu untuk nantinya memberikan penyerangan lebih ke arah teman-teman dari RRQ kembali ya. Dengan pengambilan karena beberapa buff lainnya juga kini akan dilakukan oleh serang Kongkong. Kita lihat mulai ke arah tengah dengan NC yang juga kini sedang mencoba untuk mencari kesempatan. Bakal menjadi badan di depan. Lord pun mulai datang ke area tengah. Di saat gengkingan pun apakah cukup kuat untuk bisa dipasangkan oleh pasukan dari tim Altar. Kita lihat dengan penungguan Lord yang pertama. Pasukan dari tim RRQ sepertinya sedang mencoba untuk santai-santai dulu di area belakang. Mencoba untuk meminimalisir sebuah masalah. Tapi seorang Snarky pun terkena satu buah efek stun. Hampir saja bisa membahayakan dirinya, tapi tabrakan pun juga berhasil terconnect dan pun harus berhati-hati. Apa dengan sebuah Divine Beast yang mungkin bisa dilakukan lagi seorang Town Poke di game kali ini dengan beberapa pengambilan yang berhasil dilakukan. Bahkan seorang Superman pun juga berhasil membuka sebuah rotopnya untuk bisa membuka sebuah pengambilan. Beberapa pick up dilakukan tambahan oleh kedua tim. Dengan kini kerugian yang harus cukup dalam pun terjadi buat teman-teman dari tim RRQ. Dengan hilangnya 3 orang pemain dan hanya menyisakan 2 orang pemain aja. Pasang serangan pun masih juga difokuskan karena serang Jonathan yang kini apakah berhasil dikejar. Si Miski pun dapat peluang dengan serang Superman yang juga kini akan berhasil pulang. Tapi serang Kongkong pun harus mendapatkan kejutan. Immortality yang hilang malah membuat dirinya pun juga akan terkena sebuah tumbangan. Namun serang Superme pun juga memaksimalkan outplay-nya agar bisa menggocek-gocek seorang si miskin dan ngebuat malah dirinya pun terkena eliminasi. Dan base-nya ini mulai dihancurkan juga oleh Wave Neon yang mulai berjalan. Bakal menjadi kerugian yang harus teman-teman dari tim RRQ dapatkan di game yang sekarang. Mundur setipis tisu bakal menurutku sih sangat penting ya untuk bisa mengambil gamenya di match kali ini. Dan kini sebuah Lord juga harus dipersiapkan oleh kedua tim ya untuk bisa direbut, karena Lord yang bisa dibawa ya bisa ngebuat efeknya sih lebih enak lagi untuk sebuah tim tersebut ya. Apalagi kalau misalnya mereka langsung pengen dapetin Lord kedua ya, karena Lord kedua menurut gue sih juga ada tambahan power dan itu bisa ngebuat tim lawannya bakal kesulitan. Dengan kini juga mencoba untuk memberikan inflasi juga ke arah sebuah purple. Dengan KK ini juga ada Jonathan pun hilang begitu saja. Revitalize berhasil dimainkan juga serang Den, yang kini juga harus sepertinya mundur ke area belakang. Kita lihat dengan base yang akankah juga dihancurkan. Kongkong masih bersiap mencoba untuk mendelay dengan satu tabrakan dari seorang Snarky yang ternyata gagal untuk bisa mengekar pemain. Lebih mencoba untuk memaksimalkan sepertinya untuk mengenai beberapa orang ya dari sebuah tabrakan yang dilakukan seorang Snarky yang ternyata difokuskan ke arah tengah dan harus membawa seorang Superman pun kesulitan di sana. Si miskin juga masih mencoba memberikan satu buat damage-nya dan mencoba membuat serang Dan pun dalam bahaya. Tapi Winter jalan terbaik untuk bisa membawa serang Dan pun selamat, namun Kongkong pun masih kini ketahuan dan harus ada Winter yang diaktifkan. Meskipun gak cukup lama dan harus terkena sebuah cutthroat dan harus membuat seorang Kongkong pun tumbang dan paksaan serangan
Ini bakal teman-teman dari tim Arkika lakukan dengan Ence yang harus tumbang, tapi Lordnya punya kesempatan juga untuk bisa teman-teman dari tim Arki pun amankan. Dan Lord yang kedua, apakah bakal jadi kesempatan untuk bisa membuat sebuah kemenangan kini terjadi, tapi gangguan pun malah cukup banyak terjadi. Dengan Tuan Poke juga kini mencoba mengejar, mencoba memaksimalkan serang Dan untuk bisa diamankan. Namun di memberikan juga tembakan dan harus membuat serang Fanny-nya pun kebingungan dan pulang ke area belakang. Lord yang ternyata ada di area bawah menjadi penyulit seperti untuk pasangan dari tim Arki berpikir dengan baik untuk melakukan pengambilan keputusan. Dan itu yang malah membuat beberapa pemain dari pasukan tim Arki, ada beberapa pemain yang tumbang, dan ini yang ngebuat sebuah base di bagian tengah pun sepertinya bakal dihancurkan. Dengan bantuan Black Dragon Form yang juga kini bakal dilakukan, dan base-nya pun cukup terbawa untuk bisa terkena sebuah epic comeback. Namun sayang seorang Snarky pun mencoba dekat dengan bantuan dari serang Ardi. Lihat beberapa penyerangan dengan kabelnya tadi juga sempat terjadi lagi, tapi Jonathan juga harus bisa dihentikan karena damage-nya pun sudah cukup dalam. Dengan bantuan beberapa pemain yang juga kini ke depan, dengan Roadwave yang membuat serang Snarky pun juga harus kesulitan dan mulai tipis darahnya dan terhisap sudah. Sebuah damage yang perlahan tapi pasti menjadi penyakit lebih buat pasukan tim Arki, yang kini sepertinya bakal katakanlah sebuah comeback di match yang kali. Namun masih ada serang dia yang juga harus terkena dominasi. Jonathan juga harus berhati-hati karena sebuah Refine Beast mencoba dekat karena dirinya. Black Dragon Form terbuka dan mencoba menculik lagi dengan sebuah Road Wave-nya. Serang Supermi masih gagal. Ence pun kini mencoba pulang tapi terlalu sendirian dan harus memaksakan point kill tambahan. Teman-teman dari tim Alter pun kini berhasil terpegang, dan crossbow of Tank dipaksakan oleh serang si miskin yang juga kini harus mencoba untuk mementingkan beberapa area ya untuk bisa dijaga lebih. Apa dengan Den yang juga kini masih mencoba untuk mengambil sebuah kesempatan agar sebuah endgame bisa dilakukan. Kita lihat dengan Wave Neon yang kini sedang di-plating bakal menjadi masalah. RRQ harus juga menunggu beberapa cover di sana. Dengan beberapa pemain dari pasukan tim Alter yang juga masih sepertinya belum bersiap dengan baik untuk bisa membawa sebuah endgame-nya ya. Ini persiapkan kayaknya oleh tim mereka, meskipun si miskin cukup baik untuk malah kini pun terkena eliminasi. Tembakan dari serang Dempo tadi sempat juga mengenai, bahkan juga jadi sebuah badan diserang Snarky untuk bisa membuka sebuah defense-nya. Snarky nggak cukup kuat untuk bisa bertahan dengan lama. Sebuah buying time yang tadi sempat dilakukan seperti masih gagal, dan harus malah membuat pasukan dari tim Alter pun malah mendapatkan sebuah kekalahan dengan epic comeback yang harus malah dilakukan. Dan RRQ dikalahkan di game yang kali ini. Kayaknya miskomunikasi yang terjadi ya dari teman-teman tim RRQ di arah late gamenya, yang harus malah ngebuat comeback pun dilakukan dengan Tuan Puki yang harus mendapatkan coklat dan 3 silver. Bukan 3 silver, 3 emas bahkan ya. Terjadi ke arah Ence, Snarky dan juga sarang si miskin. Ardi mendapatkan MVP dengan permainan yang sangat baik dengan Fanny-nya. 13 pick off berhasil dia kunci di sana dengan 4 kali tumbang. 10 kali assist berhasil untuk serang Ardi dapatkan. Sementara kita lihat dari tim lawannya tertinggal 10 point kill, dan Supermi ya yang harus malah menjadi sebuah MVP di game yang sekarang. Kita coba catat ya, ini Supermi pakai magi guys, dengan permainan yang begitu baik ya, dengan beberapa permainan yang juga cukup pasif untuk bisa membawa penculikan ya. Yang Kongkong dan juga 2 orang pemain lainnya berhasil mendapatkan emas di sana, Jonathan dan juga Den. Siapa terjadi ke arah serang di yang ternyata mati 1 lusin ya. Dengan data-data yang juga berhasil terekam di game yang kali ini ya. Anjay, coklat katanya. Masuk lagi ke bang shotnya. Nanti coba aku cek dulu ya. Dengan replay kemenangan yang tadi berhasil terjadi buat teman-teman dari tim Alter ya. Ini enggak aku sangka-sangka sih guys, karena bisa comeback ya. Aku pikir nggak akan bisa comeback guys, ternyata bisa comeback guys. Wah, kurang kompak katanya. Kurang kompak. Bagus tadi udah awal yang baik ya sih guys. Awal udah baik, cuman penyelesaiannya tadi kurang ya. Apalagi kalau misalnya tadi nggak mentingin spoiler untuk malah diambil guys. Wah, itu sayang banget sih guys. Oke ya, kita akan lanjut ke game berikutnya, ke game yang kelima guys.